Kali ini kita akan ngobrolin soal salah satu anugerah paling besar tapi sering banget kita lupakan dalam hidup. Sesuatu yang ternyata menurut ajaran Islam jadi pondasi dari segalanya. Ya, kesehatan kita. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pertanyaan ini kayaknya kena banget ya buat kita semua. Di tengah kesibukan ngejar ini itu, tumpukan kerjaan, dan berbagai macam tanggung jawab, seringnya kan kesehatan yang jadi korban pertama, iya nggak sih? Nah, ini dia nih masalahnya. Kesehatan itu hadiah yang luar biasa berharga. Tapi karena kita memilikinya setiap hari, kita sering anggap remeh. Sampai kita benar-benar kehilangannya. Baru deh terasa. Coba kita renungkan sejenak. Setelah iman, nikmat tertinggi itu adalah kesehatan. Kenapa bisa gitu? Ya, karena dengan tubuh yang sehat, kita baru bisa benar-benar menikmati semua berkah Allah yang lain. Kesehatan itu ibarat kunci yang membuka semua pintu kenikmatan dunia. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam gimana sih kita sering banget tertipu. Ada dua nikmat besar yang tanpa kita sadari justru bisa menjerumuskan kita ke dalam kelalaian. Ini loh, barter yang tanpa sadar mungkin kita lakukan setiap hari. Kita tukar kesehatan kita demi ngejar kesuksesan. Kita gadaikan waktu istirahat dan pola makan yang benar demi menyelesaikan tanggung jawab. Kita paksa terus tubuh ini sampai ke batasnya, seolah-olah dia nggak punya hak buat istirahat dan pulih. Dan ternyata, ini bukan masalah orang zaman sekarang aja. Hadis ini tuh nunjukin dengan jelas kelemahan kita sebagai manusia yang abadi. Kita gampang banget tertipu sama kesehatan yang kita punya sekarang. Mikirnya, besok juga masih sehat. Kita juga tertipu sama waktu luang, nganggap nanti-nanti juga masih ada kesempatan. Terus, apa hubungannya semua ini sama iman kita? Wah, hubungannya erat sekali. Kesehatan itu bukan cuma soal fisik, tapi ini adalah pondasi dari kekuatan spiritual kita. Jadi, poin utamanya gini, tanpa kesehatan, iman kita nggak akan bisa 100%. Ibadah kita juga nggak akan optimal. Gimana coba kita mau sholat berdiri dengan khusyuk kalau badan rasanya sakit semua? Gimana kita mau puasa kalau fisik kita lemah? Tubuh yang sehat itu adalah kendaraan terbaik untuk jiwa yang kuat. Hadis riwayat Al-Hakim ini seperti memberikan kita peta jalan, atau mungkin lebih tepatnya, sebuah alarm pengingat. 5 kesempatan emas yang harus kita manfaatkan sebelum terlambat. Coba perhatikan. Sehatmu sebelum datang sakitmu, ada di urutan kedua. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah penekanan betapa penting dan mendesaknya hal ini. Ini adalah panggilan untuk kita bertindak. Sekarang juga. Lalu, gimana dong cara kita merespon semua ini? Jawabannya sederhana, tapi butuh komitmen. Wujudkan rasa syukur kita dalam tindakan yang nyata. Mengucapkan Alhamdulillah untuk kesehatan itu penting banget. Tapi itu baru langkah pertamanya. Rasa syukur yang sesungguhnya itu menuntut pembuktian. Kita harus merawat dan menjaga hadiah berharga yang sudah dititipkan kepada kita ini. Nah, ini dia bentuk nyata dari rasa syukur itu. Bukan lagi sekedar kata-kata, tapi jadi tindakan. Kita jaga apa yang masuk ke tubuh kita kasih hak tubuh untuk istirahat, dan kita jaga supaya tetap aktif dengan olahraga. Dan yang paling penting, semua itu kita niatkan supaya bisa menggunakan kesehatan ini untuk lebih taat padanya. Itulah inti dari syukur yang sejati. Dan hasilnya luar biasa. Saat kita merawat tubuh kita sebagai wujud syukur, kita bakal ngerasain sendiri semangat ibadah kita jadi meningkat. Tenaga untuk berbuat baik jadi lebih banyak. Ini tuh seperti siklus positif yang terus berputar, memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jadi, mari kita sama-sama renungkan. Kesehatan yang kita rasakan hari ini adalah anugerah sekaligus modal utama kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita sehat, tapi untuk kebaikan apa kesehatan yang kita miliki hari ini akan kita gunakan?